Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki minggu kedua setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah. Terimalah salam dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik MTH, dan pelayan di distrik. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga bagimu. Pada minggu kedua setelah Trinitatis ini kita diarahkan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1. Ahama Edehonoku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami, supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang yang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 253 ayat 1, Ali de Bataki. Jono
Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau benda-benda sakti. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 416 ayat 1, Tujolom o debataku. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Tuhan menghendaki agar kami menjadi pengikut Tuhan yang setia. Namun karena masalah dan tantangan kehidupan yang begitu berat, terkadang kami mengabaikan kehendak-Mu, sehingga kami menyimpang dari jalan yang benar. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kuatkanlah iman kami, agar tetap setia mengikut Engkau. Tolonglah kami agar dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 190 ayat 2,
las rohaku situtu. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai dengan 62. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 238 ayat 1, Ihut tonau sudehamu. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 731 ayat 1, Benget Maho, sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan pada minggu ini tertulis dari kitab Rut, pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku. Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku,
Dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita telah memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Tema yang akan kita renungkan adalah pengikut Tuhan yang setia. Setia mengihuton debata. Saudaraku, setia adalah sebuah kata yang singkat. Mudah untuk kita ucapkan, namun tidak mudah untuk membuktikannya. Seseorang mungkin bisa saja berlaku setia ketika situasi begitu menyenangkan hatinya. Tetapi bagaimana jika situasi berubah menjadi begitu buruk? Apakah ia akan tetap setia? Apakah kita setia kepada suami atau istri kita seperti janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan? Apakah kita setia kepada Tuhan seperti komitmen kita mula-mula? Ketika situasi tidak menyenangkan, pada akhirnya kesetiaan itu akan terbukti. Saudaraku yang terkasih, kita semua sudah pasti tahu seperti apa kisah Rut. Rut adalah seorang wanita yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Satu karakter yang sangat menonjol dari Rut adalah kesetiaannya. Baik itu kesetiaannya kepada mertuanya maupun kesetiaannya kepada Allah. Ketika suami Rut meninggal, mertuanya Naomi meminta Rut dan Orpa menantunya untuk pulang kembali ke keluarga mereka. Naomi melakukan hal ini bukan karena dia ingin mengusir atau karena membenci menantu-menantunya, melainkan Naomi ingin supaya menantu-menantunya mempunyai kehidupan yang lebih baik. Pada akhirnya Orpa kembali kepada keluarganya, namun Rut tetap ingin bersama dengan Naomi. Lalu Rut menyampaikan kata-kata yang sangat menyentuh. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi dan di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Itu kita bisa baca di ayat 16 dan ayat 17. Saudaraku yang terkasih, Rut mengambil keputusan yang tidak mudah dilakukan. Bahkan ia berjanji apapun yang terjadi tidak akan meninggalkan Naomi mertuanya.
dan akan setia hingga maut memisahkan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Tidak semua orang bisa setia di tengah kesulitan dan penderitaan. Ketika keadaan berubah menjadi sesuatu yang tidak diharapkan lagi, dapatkah kita tetap setia seperti Rut ini? Rut tidak hanya setia, ia juga seorang yang taat. Dan ini bisa dilihat dari pernyataannya. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Itu kita bisa baca di Rut pasal yang ketiga ayat 5. Ketaatan Rut ini bukan karena terpaksa, tetapi ia lakukan dengan sepenuh hati. Saudaraku yang terkasih, kesetiaan dan ketaatan Rut tidak sia-sia. Tuhan memperhatikannya. Tuhan selalu memberikan upah kepada setiap orang yang berlaku setia dan taat. Dengan caranya yang ajaib Tuhan memberkati Rut. Kita tahu dari sejarah Alkitab, Allah menempatkan Rut sebagai leluhur dari Mesias, Juru Selamat. Lalu Rut dipersunting oleh Boas, seorang yang kaya raya dan terhormat. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Di saat badai kehidupan menerpa dan kesulitan menantang hidup kita, apakah kita bisa tetap setia? Janganlah hanya setia ketika keadaan berjalan lancar dan menyenangkan. Apapun posisi kita saat ini, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita masing-masing, mari kita belajar setia. Setia kepada Tuhan, setia dengan pasangan kita, setia dengan panggilan kita, setia mengasihi orang-orang yang Tuhan sudah percayakan pada kita saat ini. Saudaraku, ingatlah, berkat Tuhan tersedia bagi orang-orang yang setia dan taat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa, di mana Engkau mengingatkan kami agar kami boleh seperti Rut yang memiliki karakter di mana dia boleh menunjukkan kesetiaannya. Walaupun dia harus menghadapi banyak hal, tetapi dia mengambil suatu keputusan dan inilah menjadi komitmennya. Dia setia mengikuti mertuanya Naomi. Ini adalah kesaksian yang luar biasa bagi kami. Untuk itulah ya Tuhan, ketika Rut menunjukkan kesetiaannya, berkat itu tercurah dan dia boleh menerimanya di dalam kehidupannya. Demikian jugalah dengan kami ya Tuhan. Kiranya kami juga boleh menjadi orang-orang yang setia dalam kondisi apapun yang diperhadapkan di dalam kehidupan kami ini. Baik kami di dalam penderitaan, baik di dalam kesusahan, tetapi kami memiliki komitmen yang utuh, setia senantiasa mengikuti Engkau. Karena kami yakin buah dari kesetiaan kami itu tidak akan sia-sia, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat kepada kami. Bapa dalam surga, berkatilah jemaat yang kami layani, dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Kami mengingat jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Sembuhkan mereka ya Tuhan. Angkat penyakitnya. Bagi jemaat-Mu yang mengalami kesusahan dan pergumulan, hibur mereka ya Tuhan. Dan senantiasalah Engkau memberkati setiap pelayanan kami di tengah-tengah gereja kami. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 697, ayat yang pertama, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berpegang teguh pada janji, pendirian, komitmen iman kita. Bagaimanapun beratnya tantangan yang kita hadapi. Dalam kehidupan ini ada banyak tantangan dan hambatan yang sering kita jumpai. Terkadang ada hal-hal yang membuat kita merasa putus asa. Dan bahkan kita merasa tidak berdaya. Karena itu, mari kita hadapi realita kehidupan ini dalam pengharapan akan campur tangan dan pertolongan Tuhan, tabah dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!